Joko Widodo atau Jokowi menjadi 3 periode semakin panas di tengah masyarakat. Hal ini pun menuai pro kontra di tengah masyarakat hingga membuat aliansi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke untuk turun ke jalan melakukan aksi demo besar-besaran. Usut punya usut, isu tersebut ternyata berlandaskan beberapa alasan yang membuat Presiden Jokowi dianggap layak untuk menjabat 3 periode. Mau tahu apa saja alasannya? Berikut adalah 10 alasan Presiden Jokowi pantas menjabat 3 periode. Tuan rumah Asian Games 2018. Sejatinya Indonesia bukan negara yang awalnya ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Namun Indonesia mendapat kehormatan untuk jadi tuan rumah setelah Vietnam mundur akibat masalah keuangan. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang ada, Presiden Joko Widodo pun mengiyakan hal tersebut. Dan seperti yang kalian saksikan, meskipun menjadi tuan rumah dadakan, pujian demi pujian terus mengalir untuk Indonesia dan Presiden Jokowi setelah pagelaran Asian Games 2018. Bahkan pesta olahraga Asia yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018 ini dianggap sebagai yang terbaik dari yang sebelumnya. Tapi emang iya sih, Asian Games 2018 keren banget woi. Energy of Asia berasa banget gitu deh. Bahkan kesuksesan pagelaran Asian Games 2018 mengantarkan Indonesia secara resmi untuk mencalonkan diri mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Dadakan aja bisa sesukses ini, apalagi kalau terencana matang-matang ya, pasti keren abis deh. Asian of the Year 2019. Nah, buat kalian yang belum tahu, penghargaan ini merupakan penghargaan tahunan yang diberikan untuk menghormati seseorang atau lembaga yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, bangsa, bahkan berdampak pada Asia. Dan Presiden Joko Widodo adalah orang ke-8 yang dianugerahi penghargaan Asian of the Year 2019. Tepatnya pada tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan tersebut oleh media Singapura, The Straits Times. The Straits Times melihat perjalanan karir Presiden Jokowi dalam 5 tahun terakhir, termasuk saat dirinya terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya. Sudah diakui tingkat Asia. Apakah kalian masih meragukan kinerja dan kemampuan beliau? Infrastruktur meroket. Setelah resmi mengambil alih tahta kepemimpinan tertinggi di Indonesia dari Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo memang begitu giat membangun infrastruktur. Berbeda dengan beberapa presiden sebelumnya, pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi terbukti sudah lebih menyeluruh atau Indonesia sentris. Lantas sudah berapa banyak infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi sejak menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Dilansir dari situs CNBC Indonesia, Pak Jokowi setidaknya telah membangun sekitar 6.240 jalan tol dan bukan tol, 124 pelabuhan baru, 15 bandara baru, 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama, dan sekitar 82 bendungan yang ditargetkan rampung pada tahun 2024. Jadi, udah pantas belum Pak Jokowi disebut sebagai Bapak Infrastruktur? Komen di bawah dong! Tuan rumah MotoGP 2022. Setelah 26 tahun lamanya Indonesia absen menggelar kejuaraan dunia balap motor MotoGP, akhirnya pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022, Indonesia kembali menjadi tuan rumah MotoGP. Race MotoGP Indonesia kali ini diselenggarakan di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Adapun pembalap yang berhasil keluar sebagai juara adalah Miguel Oliveira. Kemudian di urutan kedua ada Fabio Quartararo, dan di urutan ketiga ada Johann Zarco. Trofi kemenangan ini pun diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. By the way, siapa nih yang nonton langsung di sirkuit Mandalika? Komen di bawah ya.
presidensi G20. Nah, buat kalian yang belum tahu, Group of 20 atau G20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Sedangkan presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum G20. Nah, di tahun 2022 ini, Indonesia telah resmi memegang presidensi G20 selama setahun penuh. Dimulai dari 1 Desember 2021 sampai konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada akhir 2022 nanti. Nah, sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar penyelenggaraan dapat optimal dan bermanfaat untuk Indonesia ke depannya. Ibu kota negara baru. Setelah menjadi wacana dalam beberapa periode kepemimpinan, akhirnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah resmi mengumumkan akan memindahkan Ibu Kota Negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah bahkan sudah menyepakati bahwa Ibu Kota Negara baru diberi nama Nusantara. Pembangunan fisik IKN pun rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2022. Presiden Jokowi menargetkan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tahun 2024 akan dilakukan di lokasi Ibu Kota Negara baru. Mimin jadi nggak sabar deh melihat wajah baru Ibu Kota Negara kita. Ekonomi meningkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sukses mencatatkan rekor terbaru. Dilansir dari situs CNBC Indonesia, Badan Pusat Statistik melaporkan pada kuartal 2 2021, output ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB tumbuh hingga 7,07% jika dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Capaian ini juga menjadi rekor tertinggi sejak kuartal 4 2004, sekaligus yang tertinggi sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi. Wah, beri aplaus dulu dong. Semoga kedepannya perekonomian Indonesia terus meningkat ya. Amin. BBM satu harga. BBM satu harga di seluruh Indonesia merupakan salah satu program andalan pemerintah Presiden Joko Widodo di sektor energi. Tujuannya agar harga BBM di daerah terpencil sama dengan di Pulau Jawa. Meskipun tidak mudah untuk mewujudkan program tersebut, namun pada kenyataannya Presiden Jokowi sukses menjalankan program tersebut. Pengoperasian BBM satu harga ini pun sudah hadir di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua. Dan ya, tentunya hal ini menjadi sejarah baru bagi kehidupan rakyat Papua. Karena untuk pertama kalinya sejak berpuluh-puluh tahun, warga Papua bisa menikmati BBM satu harga seperti wilayah Indonesia lainnya. Ambil alih Freeport. Setelah puluhan tahun dikuasai oleh negara asing, akhirnya pada penghujung tahun 2018, PT Freeport Indonesia sudah resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan, PT Inalum Persero, dengan nilai mencapai 3,85 miliar US dollar, atau setara dengan 55,8 triliun rupiah. Dengan usaha yang tidak mudah, akhirnya divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51% milik negara, terrealisasilah sudah. Wah, alhamdulillah ya. Upaya mengambil alih Freeport akhirnya membuahkan hasil. Dan sekarang, PT Freeport balik lagi deh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Big Data Luhut. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial untuk pemilu 2024. Big data tersebut diklaim berisi rekaman